Oke, selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari email, fungsinya, sejarahnya, contoh dan cara kerja email. Pengertian email yang singkat ya. Email atau electronic mail atau surat elektronik berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Pengertian email. Email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet, hanya dengan berbekal laptop, komputer, atau telepon pintar, atau smartphone ya, seperti yang di atas tadi, atau Android kita yang sering kita pakai saat ini. Maaf, ada SMS tadi datang. Hanya Anda bisa mengirimkan email dengan lampiran data yang juga berbentuk digital tanpa perlu menggerakkan badan sama sekali. Yaitu sangat simpel ya kawan-kawan. Ya seperti dulu yang kita harus ribet, harus menulis, memerlukan segala amplop, terus kita kirim ke kantor bos, kan ribet zaman-zaman dulu tuh. Metode yang sangat mudah ini tentu jauh berbeda dibandingkan dengan konvensional. Anda yang termasuk dalam generasi tua seperti dulu ya, maksudnya generasi tua seperti dulu, belum ada internet, belum ada email, belum ada segala email, segala telepon pintar atau Android kita ya. Pastilah pernah merasakan repotnya ketika mengirimkan surat pada zaman dahulu. Ya repot, tentu repot dong. Selain harus memiliki amplop beserta perangkonya, Anda juga harus pergi ke kotak atau kantor pos terdekat. Belum lagi jika alamat dituju mengalami kendala, seperti pemiliknya pindah atau salah tulis alamat, maka suratnya akan kembali kepada pengirim atau kepada kita ya, kita yang mengirim surat. Penantian masa tunggu surat konvensional memang sangat menyiksa sekaligus membuang waktu. Tidak kayak sekarang ya. Sekarang kan bisa bakalan tepat waktu. Ini nggak bisa tepat waktu, bakalan membuang waktu banyak. Diantarkan menggunakan pos. Karena hal itulah penggunaan email semakin populer baik di dalam dunia kerja maupun dalam kegiatan sehari-hari. Baik, kesimpulan pengertian email adalah metode pertukaran pesan antara manusia dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau smartphone Android kita yang sering terhubung jaringannya ke internet ya. Sekarang saya akan menjelaskan email. Fungsi email secara harfiah adalah untuk mengirim serta menerima pesan. Dengan fungsi email pada aplikasi email, Anda bisa melampirkan berbagai jenis data seperti foto, video, dan lainnya. Akan tetapi, pada kenyataan email memiliki manfaat lain di dalam dunia internet lebih dari sekedar mengirim atau menerima pesan. Berikut ini beberapa poin fungsi dan manfaat email. Poin 1. Sebagai identitas diri secara personal, di era layanan digital yang begitu majemur seperti sekarang, email sering digunakan sebagai cara untuk mengonfirmasi identitas kita ya. Layanan seperti jasa keuangan digital, pembelian buku daring, sampai aktivitas telepon genggam sering kali digunakan sarana email untuk memverifikasi identitas penggunaannya. Poin kedua yaitu alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial. Media sosial, gym daring, serta layanan digital lainnya seringkali meminta alamat email.
dalam proses pendaftaran pengguna barunya. Tentunya Anda memiliki akun media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, bukan? Maksudnya kita memiliki akun-akun tersebut pasti menggunakan email atau nomor telepon kita atau data diri kita ya. Hampir semua pendaftaran akun media sosial seperti ini membutuhkan alamat email. Setelah melakukan pendaftaran, biasanya Anda akan menerima email yang dikirim dari pihak media sosial tersebut untuk mengonfirmasikan kebenaran alamat email yang didaftarkan, seperti mereka mengirimkan kode verifikasinya dan sebagainya lah ya kan. Poin ketiga, email sebagai media promosi. Para pembisnis yang memiliki toko daring atau all shop ya, sering menggunakan alamat email pelanggannya sebagai sarana mempromosikan bisnisnya. Meskipun email adalah cara paling lawas untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa, cara ini masih sering dipakai karena email ini sudah kalah jauh ya dari all shop lainnya, seperti all shop di IG, di Facebook, dengan di WhatsApp lah. Paling populer sekarang menggunakan WhatsApp. Mereka menggunakan WhatsApp untuk mempromosikan barang-barang all shopnya atau toko daring ya. Biasanya pembisnis mengumpulkan alamat email pelanggannya melalui layanan berlangganan newsletter. Maksud saya newsletter yang ada di dalam halaman website. Maksud saya website-nya. Dengan menggunakan layanan email jenis marketing, kegiatan promosi akan semakin optimal. Oke, itulah ketiga poin penting fungsi email ya. Sekarang kita beralih ke cara kerja email. Secara konsep pengiriman email sama saja dengan mengirim surat secara konvensional. Bedanya kalau konvensional yang satunya pada zaman dahulu tuh kita ribet ya. Tidak sesimpel ini. Ribetnya kita harus menulis, mengantar ke kotak atau pos kan. Anda harus memiliki alamat yang dituju. Kalau yang sekarang kan melalui email tuh kita tinggal ngetik terus kita kirim melalui jaringan internet. Anda harus memiliki alamat yang dituju, perangkat seperti laptop atau telepon genggam yang tentunya jaringan internet. Berikut beberapa langkah kerja email secara singkat. Poin 1. Setelah Anda mengketikkan email dan mengirimkannya ke alamat yang dituju, server akan mengirimfikasi alamat yang dituju. 2. Setelah alamat penerima email ditemukan, server akan mengirimkan pesan kepada server email. Pesan yang dikirim akan tersimpan di server email penerima sampai pengguna membukanya sendiri. Poin ketiga. Setelah penggunaan email menyadari dari membuka pesan baru tersebut, aplikasi email akan mengunduh pesan yang tersimpan di dalam server ke dalam komputer. Poin keempat, setelah proses ini selesai, pengguna biasa membaca isi pesan yang sudah dikirim tersebut. Ya, itu dia tadi fungsi dan cara kerja email ya kawan. Sekarang kita beralih ke macam-macam email. Walaupun terkesan praktis, sebenarnya email memiliki banyak jenis tergantung dari kegunaan berikut. Berapa jenis email yang paling umum? 1. Popmail. Popmail alias Post of Office Protocol adalah jenis email khusus yang hanya bisa dibuka dan dibaca dari internet server provider yang digunakan. Ini adalah jenis layanan email yang paling sering dipakai perusahaan untuk berkomunikasi secara internal dengan karyawannya.
Kelebihan lainnya layanan email jenis ini adalah dapat dibaca secara luring melalui telepon genggam maupun komputer. Maaf ya kawan-kawan, di sebelah tetangga yang agak membosankan lah ya kan. Di saat kita lagi ngerjakan tugas kayak gini, mereka malah muter musik kuat-kuat kayak gitu. Jadi agak terganggu lah. Maaf ya buat kawan-kawan ya. Sekarang kita lanjut ke poin kedua ya. Webmail. Email jenis ini adalah yang paling umum digunakan masyarakat. Email ini seperti layanan email pada Google dan Yahoo. Hanya bisa diakses dengan membuka halaman website-nya. Kelebihan layanan email jenis ini adalah Anda dapat mengirimkan pesan serta membaca email dimanapun. Kita lanjut ke poin ketiga ya. Poin ketiga yaitu forward mail. Email jenis ini merupakan layanan untuk pengguna email yang sering mengganti alamat emailnya. Dengan mendaftarkan diri pada layanan email ini, pengguna tetap mendapatkan pemberitahuan apabila terdapat pesan baru di alamat email yang lamanya. Layanan email jenis ini bisa dikatakan berfungsi sebagai perantara antara alamat email karena sifatnya sebagai perantara jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan email lebih panjang dibandingkan layanan email biasanya. Ya, itu dia tadi ya, macam-macam email. Kita sekarang beralih ke kelebihan layanan email. Berikut beberapa kelebihan dari layanan email yang tak bisa digantikan dengan jasa layanan pengiriman surat secara konvensional. 1. Menawarkan efisiensi waktu tunggu cara berkirim surat dengan cara lama membuat email begitu menggiurkan. Bagaimana tidak? Jika dengan layanan konvensional, sebuah surat baru bisa sampai di tujuan dalam waktu 1 minggu, bahkan sebulan. Namun dengan email, sebuah pesan bisa sampai hanya dengan hitungan menit dan detik tergantung pada kualitas jaringan internet. Penerima email juga bisa langsung menerima dan mengakses pesan yang dikirim. Jika terhubung dengan internet, semua proses berkirim pesan dengan cara digital seperti ini dapat dilakukan dalam waktu yang begitu singkat. Mudah atau simpel ya kawan-kawan ya. 2. Menawarkan efisiensi biayanya. Jika surat konvensional menagih jasa biaya antar dengan cara perangko, alamat sama sekali tidak membutuhkan biaya untuk jasa pengirimannya. Selain biayanya, jaringan internet yang dibutuhkan, apalagi email menawarkan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh layanan jasa pengiriman surat konvensional, yaitu jarak penerima tidak mempengaruhi biaya kirim. Tidak peduli sejauh apapun alamat penerima, biaya yang dikeluarkan tetap sama, yaitu tidak ada. Sedangkan dengan cara konvensional, semakin jauh alamat penerima, biaya yang ditagih akan semakin besar. 3. Menawarkan cara yang praktis. Pengiriman surat secara konvensional merepotkan, mulai dari persiapan amplop, kertas, perangko, dan harus pergi ke kantor pos atau mencari kotak pos. Dengan fasilitas email, kita dapat berkirim surat tanpa harus berpanas-panasan keluar rumah atau mengeluarkan modal untuk membeli perangko. 4. Menawarkan keamanan data. Cara pengiriman surat secara konvensional yang membutuhkan secara fisik membuat keamanan dan kerahasiaan pesan menjadi rentan untuk dicuri. Sedangkan surat dalam bentuk digital sebaiknya email memiliki kata kunci yang membuatnya lebih tangguh dalam menghadapi ancaman penyadapan. Dengan teknologi yang canggih, email dapat menkripsi pesan yang dikirim, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Yang kelima yaitu menawarkan kerapian data. Dengan email, data akan menjadi lebih
tertata dan rapi. Kita bisa mensortir data, menyimpan atau menghapus data yang dirasa sudah tidak terpakai. Baik, kita sekarang lanjut kekurangan layanan emailnya. Kekurangannya di mana ya? Kekurangannya itu adalah jika membahas tentang email, pastilah yang teringat hanya sisi baiknya saja. Betapa email membuat kehidupan manusia begitu mudah untuk bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Namun, sebenarnya email juga memiliki sisi negatif yang mungkin tidak disadari. Berikut beberapa kekurangan dari layanan email. 1. Poin ke-1 yaitu adalah sangat tergantung pada perangkat seperti laptop, komputer, atau telepon genggam. Telepon genggam seperti smartphone, Android kita ini. Bagaimanapun perangkat elektronik seperti komputer, laptop, ataupun smartphone bukanlah barang murah yang bisa dimiliki semua orang. Kalaupun memilikinya, perangkat harus terkoneksi dengan jaringan internet. Bagi sebagian orang, tentu ini adalah kekurangan email. 2. Poin kedua kita akan membahas sangat tergantung dengan jaringan internet. Tidak semua daerah memiliki koneksi dan jaringan internet yang baik. Untuk Anda yang tinggal di daerah pinggiran, pastinya pernah merasakan susahnya sinyal dan betapa susahnya untuk sekedar menelpon, apalagi untuk mengirim email. Kegiatan saling berkirim email membutuhkan keadaan di mana baik di si pengirim maupun penerima berada di daerah yang memiliki jaringan internet yang baik. Kegiatan berkirim email memang masih menjadi sebuah kemewahan. Kita ke poin ketiga ya. Poin ketiga, pengetahuan tentang email adalah suatu yang terbatas. Tidak semua orang paham dan mengerti cara menggunakan email. Aktivitas yang punya basis data di internet seperti ini lumayan susah untuk dimengerti oleh generasi tua dan masyarakat di daerah pinggiran yang belum tersentuh jaringan internet sama sekali ya. Mungkin karena hal tersebut, kantor pos masih tetap ada sampai sekarang dan perusahaan pun masih menyediakan cara berkirim lamaran pekerjaan dalam bentuk fisik. Maaf ya kawan-kawan, tadi ada kawan saya yang chat. Sekarang kita beralih ke sejarah singkat email. Email adalah suatu yang sangat terasa lumrah di zaman sekarang. Rasanya sangat susah untuk membayangkan bahwa pada awalnya email hanyalah sebuah program yang mampu saling berkirim pesan dalam mesin yang sama. Sejarah email dimulai pada tahun 1968 ketika jaringan ARPANET, sejenis internet zaman sekarang, mulai tumbuh dan berkembang. ARPANET itu sendiri awalnya hanyalah sebuah proyek komunikasi yang dibangun untuk institusi militer dan pendidikan. Selanjutnya perkembangan email mulai menunjukkan kemajuan. Seorang insinyur bernama Ray Tomlinson bertugas untuk membuat suatu sistem komunikasi yang kemudian proyek ini dinamakan SNDMSG. Adalah sebuah program yang mampu membuat orang yang memiliki mesin yang sama saling berkirim pesan. Tentu saja Anda tidak bisa membandingkannya dengan email di zaman sekarang yang sudah sangat mudah untuk digunakan. Cara berkirim pesan dalam program ini hampir menyerupai cara Anda harus saat menulis dan berkirim pesan melalui email. Secara pesan seleksi ditulis pesan akan dikirim pada kontak surat yang ada di mesin yang sama. Pengembangan email terus bergerak maju. Ray Tomlinson terus membuat inovasi dalam berhasil membuat SNDMSG-nya mampu mengirim pesan di dalam jaringan ARPANET. Mungkin bisa dibilang ini adalah bentuk email paling lawas atau lama ya.
Surel pertama yang dikirim di dunia ini adalah pesan berbunyi QWERTY you love. Kemudian pada tahun 1972, Ray kembali mengenalkan sebuah ikon seperti underscore seperti ini ya. Ini underscore-nya. Kalian saya tekan. Ini seperti underscore ini. Sebagai pemisah antara identitas email dengan domain alamat email. Awalnya email adalah sebuah layanan yang membayar. Salah satu program yang paling terkenal adalah Eudora. Namun dengan cepat Eudora tergeser dari kedudukannya karena ada program baru yang lebih baik dan gratis, yaitu Netscape dan Internet Explorer. Oke, sekian dari penjelasan saya yang menjelaskan dari beberapa pengertian email, fungsi email, sejarah email, contoh dan cara kerja email. Terima kasih telah menonton video saya. Ini untuk tugas sekolah saya. Yang mau like silakan like, yang mau subscribe silakan subscribe. Makasih udah nonton video saya. Terima kasih. Mohon dukungannya buat kawan-kawan semua ya.